Ya, ini sebetulnya saya boleh dibilang tersesat di Oh, dunia terus. pendidikan karena keterbatasan biaya gitu. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencari beasiswa. Saya berhasil itu di percobaan ke-8. Saya selalu belajar dari kegagalan. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Kali ini saya akan mengajak teman saya, seorang arsitektur, tamatan Oxford University, dan sekarang lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya juga di bidang riset. Nyoman Gede Mahaputra, PhD. Halo Bang D. Halo. Selamat pagi Bang. Gimana, sehat? Ya. Bang D, gimana kabarnya nih? Baik. Senang sekali bisa hadir di sini. Nah, ini tempat untuk ngobrol. Ya. Anak-anak yang mau bermimpi baik untuk masa depan. Sesuatu yang positif. Yang positif. Bang D, setelah saya lihat-lihat gini ya, backgroundnya Bang D ini kan jadi pendidik gitu ya. Yeah. Jadi sangat concern di dunia pendidikan. Gimana ceritanya itu? Nah, ya ini sebetulnya saya boleh dibilang tersesat di dunia Oh, pendidikan. Rata-rata tamu yang saya undang selalu bilang tersesat. Tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Mungkin karena orang tua saya guru gitu. Kemudian sebetulnya setelah tamat saya sempat berpraktek sebagai arsitek. Cukup lama, sekitar 4 tahun. Tapi saya tidak tanpa saya sadari mungkin aliran hidup mengantarkan saya menjadi pendidik. Jadi mendaftar sebagai dosennya pun mungkin boleh dibilang kecelakaan gitu. Karena semua orang teman di kantor mendaftar PNS pada waktu itu, saya ikut-ikutan mendaftar dan saya diterima, sementara teman yang lain tidak diterima. Yang ikut-ikutan malah diterima. Ikut-ikutan diterima. Dan itu pun pada saat ujian paginya saya ditelepon, hari ini kita ujian. Saya nanya ujian apa ya? Saya nggak tahu. Ujian PNS gitu lah. Jadi saya seperti tadi saya mungkin tersesat di jalan yang benar, seperti kata Pak Gun. Dan lama-lama saya kok enjoy di dunia pendidikan. Saya menikmati peran saya sekarang di posisi saya hari ini. Awalnya mungkin di 6 bulan pertama sempat menyesal gitu ya. Kenapa saya bisa berkecimpung di dunia formal, di dunia yang sebetulnya bukan passion. Pada waktu harus kuliah pakai kostum. Betul. Harus jam kerjanya diatur. Kerjanya rigid, jam 8 sampai jam 5 sore gitu, yang biasanya kita ke proyek, biasanya kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, sekarang harus di dalam ruangan. Jadi ada perasaan tidak nyaman di awalnya. Tapi lama-lama saya mulai menyesuaikan diri dan sekarang saya sangat menikmati apa yang saya kerjakan. Nah, gimana ceritanya itu? Kalau jadi dosen kan satu yang dituntut kan pendidikan. Iya kan? Kedua ya itu tadi. Jam kerja lah, kemudian aturan-aturan yang mengikat, sementara yang saya tahu orang-orang seni itu biasanya adalah orang-orang yang merdeka. Arsitek salah satunya adalah pekerja seni. Gimana Bang De? Ya, itu bagian dari pekerja seni. Awalnya saya masuk dalam posisi saya masih S1 pada waktu itu. Oh, belum ada persyaratan S2. Belum ada persyaratan S2. Lalu setahun setelah saya masuk diberi waktu 4 tahun untuk menempuh pendidikan S2. Nah, di situ muncul kebingungan karena keterbatasan biaya gitu. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencari beasiswa. Jadi nggak ada cara lain ya, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain mencari beasiswa. Nah, di situ saya mulai berburu beasiswa. Orang mungkin melihat, wah, Bang D ini tamatan luar negeri gitu. Waktu mencari beasiswa S2, saya berhasil itu di percobaan ke-8. Jadi saya 7 kali gagal. Jadi saya gagal pertama di ADB. Tidak banyak beasiswa pada zaman itu. Yang memberikan beasiswa adalah Asian Development Bank, ada World Bank, ada Australian Award, sama NFP di Belanda. Jadi keempatnya saya coba dan saya selalu gagal. Jadi setiap tahun saya gagal. Dari tahun 2005 saya baru berhasil tahun 2008. Jadi butuh waktu 3
3 tahun sampai saya baru benar-benar bisa berhasil mendapatkan beasiswa, dan itu pas tahun terakhir peraturan itu harus S2. Harus S2. Tahun 2008 itu mulai diterapkan harus dosen itu harus S2. Jadi pas pada saat itu saya mendapatkan beasiswa. Nah, dari situ saya mulai mulai menikmati menjadi dosen itu di situ, karena ternyata ada seninya juga. Mencari beasiswa ada seninya. Ini mencari beasiswa ternyata 8 kali gagal. Ya, betul. Anggaplah yang ke-8 kali. Nah, 8 baru berhasil. Ada nggak kiat-kiat untuk bisa dapat beasiswa itu? Nah, ini dia yang mungkin banyak. Jadi kan yang lain kan nggak mau gagal 8 kali kan? Cukup mandi aja. Ya, kiat-kiat beasiswa ini yang sering sekali ditanyakan. Apa kiat-kiatnya gitu ya. Yang pertama adalah kiat-kiatnya tidak pernah menyerah. Ini mungkin terdengar klise. Tapi memang itu yang terjadi, dan banyak teman saya juga yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Kadang-kadang ada orang bilang faktor luck, coba sekali langsung dapat. Tapi saya sendiri tidak begitu percaya dengan faktor keberuntungan. Saya lebih percaya bahwa kalau kita perjuangan, ya lebih lewat jalan perjuangan, kita pasti akan bisa mencapai. Dan tidak putus asa itu saya selalu belajar dari kegagalan. Yang pertama, gagalnya karena apa? Ya, saya pelajari itu. Yang kedua, karena apa? Saya juga pelajari. Jadi dengan kita mempelajari kegagalan, kita tidak mengulangi lagi apa yang sudah tidak berhasil kita lakukan. Sekarang ini bahasa Inggris yang mungkin paling menjadi diutamakan ya. Dan masih menjadi momok di beberapa anak-anak muda kita soal bahasa Inggris ini. Yang paling menonjol, yang menyebabkan gagal itu bahasa Inggris. Ya, salah satunya bahasa Inggris. Yang kedua adalah yang menyebabkan gagal itu pada waktu itu tidak banyak ada internet, belum seperti sekarang. Jadi wawancara dilakukan lewat telepon. Jadi mungkin ada gangguan di tengah jalan. 3 kali wawancara gagal lewat telepon itu 3 kali. Jadi faktor teknologi juga berpengaruh. Kalau sekarang sudah mungkin gampang wawancara beasiswanya. Bisa Zoom juga kan? Ya, bisa Zoom sekarang. Bisa dilihat langsung face to face kan? Ya, betul. Ya. Jadi kalau yang tidak mau gagal, yang harus dipersiapkan itu ya? Ya, ada banyak sekali hal yang harus dipersiapkan, dan terutama dari dalam diri kita dulu yang harus dipersiapkan. Nah, persiapan kita harus mampu menemukan keunggulan dalam diri kita, apa yang kita tawarkan. Jadi orang beri beasiswa itu kan tidak gratis, dia juga punya misi kan. Apa sih misi orang ini memberikan kita beasiswa? Kita harus bisa membaca itu, lalu kita dengan keunggulan diri yang kita miliki, kita bisa mengisi kebutuhan yang mereka mau. Misalnya AAS, mereka punya misi memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia supaya biasanya secara eksplisit tersirat di dalam latar belakang pemberian beasiswa itu. Kenapa mereka memberikan beasiswa? Nah, kita harus mampu membaca itu dengan jernih gitu ya. Kalau kita sudah bisa itu dan kita ungkapkan bahwa keunggulan diri saya ini akan mengisi apa yang Anda cari. Nah, itu biasanya di situ ketemunya. Jadi mereka punya kriteria ya dengan spesifikasi khusus gitu kira-kira ya. Oke. Ini di S2 nih. Di S2. Keterima di mana? Di Erasmus University di Rotterdam. Rotterdam di Belanda. Ya. Itu dibiayain oleh siapa? Itu dibiayai pemerintah Indonesia pada waktu itu. Apa itu? LPDB? Bukan, beasiswa BLN Dikti, beasiswa luar negeri Dikti. Itu selama berapa tahun di sana? Di sana saya 1 tahun, dan saya angkatan pertama beasiswa Dikti. Ngambilnya? Maksudnya? Program yang diambil apa? Bidang ilmunya. Saya di urban planning, perencanaan masih wilayah. Tetap di arsitektur. Di arsitektur dan sekitarnya. 1 tahun ya? 1 tahun di Belanda, S2-nya 1 tahun di Erasmus. Jadi S2 luar negeri itu langsung diakui apa gimana? Ada penyetaraan lagi di Indonesia? Ya, selalu ada penyetaraan. Penyetaraan itu modelnya kayak apa? Ijazahnya harus kita setor dengan transkrip nilai, nanti mereka akan menghitung ulang. SKS kita. Karena sistem SKS-nya berbeda. Berarti aman. Jalur dosennya aman dah. Aman. Berdasarkan aturan ya. minimal S2. Kemudian aman. Lanjut kan lanjut S3. Saya sempat saya tamat 2009. Saya S3 2013. Jadi sekitar 4 tahun saya balik ke Warma Dewa. Ya. Sempat balik ke kampus 4 tahun.
Dan waktu di Belanda saya juga memanfaatkan banyak kesempatan. Jadi saya sempat mendapatkan scholarship lain untuk membiayai riset saya ke Afrika. Saya sempat ke Afrika selama sebulan, dibiayai oleh kampus, oleh Erasmus University. Jadi sambil jalan-jalan lah. Itu dibiayai kampus ya? Dibiayai kampus ya. Terus lanjut ke S3. S3. Balik ke kampus, saya sempat mengajar sebentar, mungkin 2 tahunan, lalu dapat beasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Saya lupa nama programnya, English for Academic Purpose kalau nggak salah. Itu beasiswa juga? Beasiswa juga, selama 6 bulan. Nah, sambil melakukan kursus itu, beasiswa itu saya mulai melamar S3. S3 ini beda cara melamarnya karena yang kita lamar adalah supervisornya, pembimbingnya yang kita lamar. Jadi saya baca banyak buku, lalu saya ketemu satu buku yang buat saya menarik sekali. Lalu saya cari siapa yang nulis buku ini, ketemu nama orangnya Georgia. Lalu saya kirim email ke dia. Buku Anda sangat menarik. Teorinya bagus sekali, tetapi sayangnya Anda belum membahas Asia Tenggara, saya bilang begitu. Nah, saya mau gabung di tim riset Anda, nanti saya akan bantu membahas Asia Tenggara. Langsung dibalas sama dia, kamu datang ke saya. Ini strategi juga. Strategi juga. Pertama dipuji, kedua ada titik lemah dan kita bisa bantu. terus. Ya, jadi dia senang sekali. Wah ya benar nih, saya belum membahas. Nah, dia bilang saya 2 atau 3 kali ke Yogyakarta, tapi belum pernah melihat Asia Tenggara secara umum. Dan dia bilang belum pernah ke Bali juga. Itu dosen mana itu? Dosen dari Inggris. Jadi waktu S3 saya melamar di 6 kampus. Di seluruh dunia. Saya ngelamar di Amerika, di Harvard, ditolak mentah-mentah. Ini siapa ini orang? Berani-beraninya. Tidak punya reputasi. Saya ngelamar di Sydney, diterima. Di Perth juga diterima. Kemudian di Melbourne ditolak. Di Inggris diterima. Sama satu lagi, saya lupa di mana. Kalau nggak salah di Belanda juga saya ngelamar. Jadi di 6 universitas, diterima 3, ditolak 3. Jadi pada waktu itu saya bawa ke Dikti lagi, saya dapat ini. Beasiswa? Bukan, saya sudah diterima di kampus. Oh, sudah. Kira-kira Dikti mau biayain nggak kalau saya? Jadi balik nih kita yang nantang. Dan Dikti bilang, mana LOA-nya? Jadi saya, waktu itu namanya kita orang Bali, cari yang paling dekat. Saya kasih tahu yang di Perth, cuma 4 jam dari sini penerbangan. Dikti bilang, nggak boleh ke Australia, karena kamu tamatan Eropa, kamu harus balik ke Eropa. Saya kasih waktu 2 minggu, kamu cari LOA. Saya udah punya yang dari Inggris. Nah, saya bilang, ini saya juga dapat dari Inggris. Nah, maka saya akhirnya kuliah di Inggris itu. Dan dibiayai oleh Dikti lagi. Ya. Jadi, berapa tahun di Inggris? Di Inggris saya 4 tahun. Jadi total waktu untuk studi itu 1 tahun di Belanda, 4 tahun di Inggris. Ya. Jedah 3 tahun ya? Ya, jedah 3 tahun. Gimana pengalaman kuliah di luar negeri? Ini dia nih yang agak berbeda antara tradisi di Belanda dengan di Inggris sedikit. Saya menemukan ada sedikit perbedaan. Kalau di Belanda mereka sangat mengutamakan praktek lapangan. Jadi mereka apa yang ada di lapangan langsung dibawa ke kelas. Dosen-dosennya juga semuanya orang lapangan semua. Jadi kadang-kadang mereka rata-rata bekerja di lembaga dunia, di World Bank, di UNHCR. Jadi mereka membawa isu-isu apa yang ada di lapangan dibawa ke dalam kelas dan kita diminta mendiskusikan. Hampir tidak pernah kita mendiskusikan teori. Jadi kalau tanya, nih teorinya mana? Kamu ada perpustakaan, cari aja sendiri teorinya. Prinsipnya adalah apa yang kita bahas harus bisa kita pakai di luar sana gitu. Kalau kita baca teori nanti nggak bisa dipakai di luar sana, mungkin tidak akan banyak. Jadi kerja kerasnya sangat terasa pada waktu di Belanda. Jadi meskipun kuliahnya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kita biasanya ada di kampus sampai jam 12 malam. Karena ada banyak tugas yang harus diselesaikan bersama teman-teman kelompok. Dan bagusnya di situ perpustakaan bisa dirubah jadi bar. Jadi setiap hari Jumat semua rak buku kita balik, lalu berubah jadi bar. Gitu. Jadi agak sedikit casual kalau di Belanda cara belajarnya. Beda dengan di Inggris. Ini bisa ditiru nih.
Iya, jadi setiap hari Jumat malam, minggu terakhir setiap bulan, perpustakaan jadi bar. Jadi semua orang ke sana, ke perpustakaan. Saya khawatirnya kalau di sini dibuat gitu, setiap hari jadi bar. Mungkin setiap Jumat lagi ya. Kemungkinan itu. Jadi suasananya santai gitu. Beda dengan yang di Inggris yang lebih aristokrasi mungkin ya, karena mungkin pengaruh kerajaan saya juga kurang tahu. Di situ sangat tertata, jadi teorinya sangat rigid. Kita harus baca banyak sekali buku. Setahun pertama saya awalnya tidak pakai kacamata, setahun kuliah langsung saya pakai kacamata. Dan orang-orang di situ selalu membicarakan teori. Di Inggris ya, mereka bicara Lefebvre, mereka bicara Foucault, mereka bicara Bourdieu. Saya pernah lagi jalan-jalan, lagi jogging di pinggir sungai, ada 2 orang naik perahu gitu, mungkin mereka pacaran. Saya dengar mereka bisik-bisik, yang dibahas bukan hal-hal romantis, tapi revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu dimulai sebenarnya karena perdebatan ini pacaran baru revolusi Prancis. Dan itu terjadi di sungai dan suasananya sangat romantis kalau berguguran. Bahasanya berat sekali. Jadi nggak membahas rembulan ya. Bahasanya siapa yang mendebat teorinya siapa sehingga terjadi revolusi. Bahasanya begitu. Jadi ada 2 kultur yang sangat berbeda. Itu kan kulturnya Belanda dengan Inggris ya. Yang notabene mereka satu satu rumpun Eropa. Nah, gimana dengan kultur kita kalau dibandingkan dengan 2 tadi itu? Saya nggak berani. Emang menakutkan. Ya, sebetulnya saya coba membawa kultur-kultur itu ke lingkungan kerja. Saya bawa ke kampus. Setiap hari saya ajak teman-teman mendiskusikan. Yuk sekarang hari ini kita diskusikan satu topik gitu ya. Kita obrolin sambil ngopi gitu. Belum berhasil. Mungkin akan berhasil. Saya melihat mulai ada pergerakan, tapi mungkin belum berhasil. Entah apa penyebabnya, mungkin kebiasaan membaca juga mungkin belum ya di kalangan dosen kita. Yang kita kejar mungkin bukan ilmunya, tapi ijazahnya, sehingga jadi dari motivasi. Deep learning tidak terjadi. Motivasi orang kuliah itu. Kenapa mereka kuliah gitu? Bisa jadi. Iya kan? Iya. Kalau misalnya di Belanda itu orang kuliah itu bukan untuk mencari gelar, tapi untuk memperbesar peluangnya mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang menjanjikan hidupmu akan lebih baik kalau kamu punya pendidikan, tapi peluangnya menjadi lebih besar. Nah, dengan peluang yang lebih besar mereka mencari ilmu. Di Inggris malah merdeka belajar itu sudah terjadi pada waktu saya kuliah S3 di Inggris. Saya ketemu satu orang yang sudah cukup berumur, mungkin lebih tua dari saya. Saya tanya, kamu ngapain? Saya mau kuliah. Kamu sudah berumur, ngapain kuliah? Saya mau jadi wartawan di World Cup 2018. Jadi waktu itu 2018 kan ada World Cup. Saya mau jadi wartawan. Saya tidak merasa saya punya kemampuan untuk jadi wartawan. Jadi saya kuliah di sini. Kamu kuliah di mana? Di bidang jurnalistik, tapi saya membuat sendiri kurikulum yang saya mau. Jadi dia mengambil sport, dia theory of sport di departemen olahraga, jurnalistik ngambil di jurnalistik, kemudian dia mengambil academic writing di Fakultas Sastra. Jadi dia membuat sendiri kurikulum yang jadi dia bisa ngambil mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya dia. Konsep merdeka belajar kan persis, makanya begitu ditawarkan merdeka belajar, saya acung jari, arsitektur mau mengajukan dan lolos. Karena saya sudah pernah melihat, ngapain kamu ngambil mata kuliah ini? Yang mata kuliah yang saya butuhkan, dia bilang begitu, supaya nanti pada saat saya meliput World Cup saya punya pengetahuan yang memadai bagaimana saya. Berarti merdeka belajar itu bagus dong? Bagus sekali. Bagus. Yang menjadi tidak bagus apa itu? Yang menjadi tidak bagus adalah karena kultur. Salah satunya itu kita sudah merasa nyaman di menjalankan kultur dan struktur kayaknya. Struktur ini struktur perguruan tinggi. Ini mata kuliah saya ini. Itu dia yang masih ini masih susah kita diskusikan dengan teman-teman. Mata kuliah saya kok bisa hilang gitu ya, karena mahasiswanya tidak mengambil itu. Gitu. Saya kok nggak dapat mahasiswa ini. Nah, itu masih terjadi di kampus kita. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi menggunakan sistem home base. Perhitungannya sudah baru. Iya kan? Ya.
mungkin Jadi dosen bisa aja ngajar di tempat lain. kemana gitu kan. Kemana-mana. Ya kan. Kalau itu dijalankan saya pikir nggak ada dosen yang kehilangan. Nggak ada. Nggak mungkin. Buat saya nggak mungkin akan kehilangan mata kuliah. Mata kuliah ya. Malah orang akan nyari mata kuliah saya gitu. Iya kan? Malah orang akan nyari. Ini Pak Wisnu ngajar apa nih? Nah, Atau Bang Dia ngajar apa nih? Nah, benar. Saya mau ngambil itu aja. Itu terjadi. Terjadi benar terjadi. Ya. Nah sekarang kan sudah kembali ke kampus, Bang. Paling tidak ada kultur yang harus dibawa lah gitu ya. Bagaimanapun kuliahnya udah jauh-jauh, waktunya udah lama, kemudian kita juga harus mengakui bahwa dari segi apapun, apalagi Eropa ya, khusus untuk dunia pendidikan kan dia pasti sudah jauh lebih maju lah. Dan harapannya kan Mang Deh datang itu bisa merubah kultur dan membawa kultur baru lah. Tentu kultur baru yang dimaksud adalah iklim akademiknya gitu. Gimana menurut Bang? Ya, ini tantangan kita ya. Yang pertama kita tidak terbiasa berdiskusi. Yang kedua kita biasanya merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau lebih hebat, ya kadang-kadang kan lebih tua dan lebih. Masih nggak unsur itu. Saya lebih tua loh ini. Kamu baru, kamu absen dulu di belakang saya. Saya lebih banyak makan garam, gitu. Makanya tensinya naik terus. Saya pelaku sejarah. Ya, kultur ya, bagaimana kita bisa mencapai kultur itu gitu mungkin ya. Saya sendiri sebetulnya ini baru pertama kali saya cerita soal bagaimana di Belanda dan di Inggris. Saya sendiri tidak membanding-bandingkan, saya takut dianggap sombong. Jadi saya nggak pernah cerita soal Ojo dibanding no. bagaimana di sana, bagaimana di sini. Tapi perlu loh studi komparatif itu perlu. Ya, kalau kita ingin maju. Ya, benar. Tapi di dalam diri saya sebenarnya membawa itu. Gitu. Meskipun saya tidak ucapkan, tidak saya umumkan ke kawan-kawan itu, tapi saya mencoba ada hal-hal baik yang buat saya harus kita bawa ke kampus. Yang pertama adalah soal profesionalisme. Kita ini dosen gitu. Ya pekerjaan lain kita kesampingkan dulu gitu saat kita bicara saya sebagai seorang pendidik gitu. Maka kita harus penuh melayani dunia pendidikan ini, bukan melayani mahasiswa, tapi kita sebenarnya yang kita layani adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama kita harus menciptakan ilmu pengetahuan melalui riset. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu harus kita sebarkan kepada mahasiswa. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang kita kuasai harus menjadi manfaat bagi orang lain. Pengabdian itu kita manfaatkan. Kan seperti itu sebetulnya yang diharapkan oleh Dikti. Tapi yang terjadi, Pak Agung mungkin sudah tahu ya, teman-teman kebanyakan menganggap dosen adalah mengajar. Gitu. Sama dengan guru. Sama dengan guru. Gitu ya. Sedang ada hal-hal lain yang tugas kita adalah menumbuhkan minat belajar di dalam diri mahasiswa. Nah, kita harus menanam bibit di dalam diri mahasiswa bahwa mereka yang kita hasilkan bukan produk jadi, yang kita hasilkan adalah produk yang siap berkembang. Jadi bibit-bibit itu pada saat kita mewisuda orang, kita sedang menanam bibit, sedang melepaskan bibit itu keluar. Gitu ya. Nah, bibit itulah yang nanti akan tumbuh di masyarakat, yang akan membuat masyarakat kita menjadi lebih maju. Nah, posisi ini mungkin belum sepenuhnya bisa kita isi posisi sebagai penanam bibit-bibit ini, bibit pedagogi ini. Nah, sehingga kalau kita mau menanamkan bibit, tidak hanya ilmu jadi yang kita ajarkan, tapi juga soal semangat, bagaimana harus mengembangkan diri, semangat bahwa kita harus tetap penasaran dengan apapun yang ada di sekitar kita, sehingga rasa penasaran itulah yang mendorong kita untuk terus bekerja. Nah, rasa penasaran ini yang mungkin belum tumbuh di kalangan dosen. Nah, mereka sudah tamat S2, ya udah ajarkan ilmu yang saya pelajari di S2. Tidak ada lagi rasa penasaran. Saya sudah S3, saya ulangi apa yang diajarkan oleh dosen saya pada waktu S3. Nah, itu yang masih terjadi. Untuk mengembangkan, apalagi untuk mengaplikasikan di masyarakat, biasanya itu diulang-ulang lagi. Dulu saya meriset ini, sekarang saya masih meriset itu juga. Pengabdian saya masih juga soal itu, tidak berkembang. Riset ini di kita boleh dibilang levelnya belum sampai lah gitu ya. Belum bisa kita angkat. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mulai angkat. Karena peran dosen untuk menjadi periset ini masih relatif baru di kampus kita.
nggak ada sekolah riset. Nggak ada, sekolah riset itu nggak ada. Jadi riset itu hanya sebuah panggilan akhirnya. Padahal sebenarnya salah satu tugas dosen itu dari Tridharma itu kan riset. Iya. Bahkan riset itulah yang menjadi kunci utama sebelum mereka menjadi mengajar dan mengabdi kan gitu. Betul. Iya kan? Ya, ini kan dibalik kadang-kadang. Mengajarnya di depan. Di depan, risetnya di belakang. Ada dua posisi strategis yang Mang De sebenarnya sudah geluti lah sekarang ya. Satu sebagai kaprodi arsitektur. Ini kan panglimanya prodi arsitektur yang membawahi gerbong mahasiswa arsitektur kan gitu. Yang kedua, saya lihat juga Mang De pegang Warma Dewa Research Center. Jadi sesuai dengan passion Mang De tadi itu. Ya, satu harus jadi pimpinan di lapangan, karena harus memimpin mahasiswa. Iya kan? Kaprodi ini kan panglima nih. Iya kan? Panglima sebenarnya dia yang punya pasukan. Kalau dekan enggak, rektor apalagi gitu. Yang punya pasukan sesungguhnya itu ini kalau dia bilang ke timur gitu kan. Ya, benar. Nah, kita kupas dulu yang pertama sebagai kaprodi arsitektur. Apa kultur yang Mang De dapatkan kemudian sekarang Mang De praktekkan? Ini real nih. Iya kan? Ya. Yang pertama saya melihat bahwa sebetulnya dosen-dosen muda kita itu orang-orang hebat. Mereka tamatan kampus-kampus terbaik di Indonesia. Di prodi arsitektur tamatan ITB, tamatan UI, tamatan ITS, tamatan mana lagi? Dari Australia juga. Ya, dari Australia. Ada yang sudah pernah ke Jepang. Jadi mereka ini sebenarnya sudah di dalam dirinya bibit itu sudah ada. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya supaya bibit ini tumbuh maksimal. Tugas kita di situ. Jangan kita mematikan bibit itu. Nah, saya sendiri sebenarnya boleh dibilang saya tidak melakukan banyak hal. Saya hanya memberi motivasi dan memberi ruang buat dosen-dosen muda ini untuk berekspresi. Semua ketakutan saat mengambil Merdeka Belajar. Pada saat mengambil Merdeka Belajar, saya sendiri mencetuskan kita harus keluar Bali. Nah, jadi saya sampaikan ke teman-teman, kita akan keluar Bali dan yang akan kita rambah adalah Indonesia bagian timur. Semua masih awang-awangan kayaknya semua pada waktu itu. Saya bilang, kenapa? Saya sudah membaca situasi bahwa di Jawa dan di Sumatera akan dikuasai oleh ITB, UGM, UI, dan kampus besar yang lain. Kalau kita langsung bertarung dengan mereka, kita akan diinjak. Nah, maka saya bilang, kita baca situasi ini, kita bawa gerbong kita ke Indonesia bagian timur. Nah, lalu saya mulai menelponin teman-teman yang ada di Indonesia. Mau nggak kita bikin ini? Kami di Warma Dewa akan jadi leader dari proposal yang akan kita buat. Mereka mau, mereka senang sekali. Karena selama ini mungkin mereka merasa tidak pernah ada yang mengajak. Jadi begitu kita ajak, mereka sangat bersemangat. Dan teman-teman ini yang awalnya masih kebingungan, saya bilang, gimana caranya Pak? Saya juga nggak tahu, kita akan cari tahu. Dapat uang dari mana? Saya nggak tahu, kita akan cari tahu dari mana kita akan dapat uang. Yang jelas kita punya cita-cita dulu. Setelah kita punya cita-cita, baru kita satu-satu kita list persoalannya Pak. Soal pertama, kita tidak punya mitra, cari mitra. Soal kedua, kita tidak punya lokasi, cari lokasi. Soal ketiga, kita tidak punya mahasiswa. Mahasiswa kita selalu ketakutan saat mau keluar Bali. Kita pecahkan masalah ini. Jadi satu-satu saya pecahkan masalahnya. Dan dosen-dosen muda yang lulusan kampus terbaik ini sangat-sangat suportif, sangat aware, mereka sangat membantu. Kerjasama internasional, begitu kampus Merdekanya saya lihat sudah mulai berjalan, gerbongnya sudah jadi, saya berpikir saya harus mulai menginternasionalkan prodi arsitektur. Di situ saya mulai, gimana caranya saya juga nggak tahu. Jadi saya ajak beberapa orang yang punya pemikiran, setidaknya ada bibit kecil di dalam hatinya bahwa mereka akan merasa bangga kalau menjadi dosen internasional. Nah, saya mulai ajak dua orang, Ratih sama Arte. Saya WA mereka, saya mau buat kelas internasional. Mereka pertanyaannya sama, gimana caranya? Saya nggak tahu. Di mana nyari uang? Saya nggak tahu. Ayo kita list apa masalahnya gitu ya. Masalahnya kampus mana yang akan kita sasar. Jadi saya lihat MOU yang sudah kita punya dengan siapa. Jadi saya kontak satu-satu. MOU sebetulnya kita banyak sekali punya MOU tapi nggak jalan. Nah, saya hidupkan itu MOU yang nggak jalan itu saya list. Dan mereka kebetulan tertarik. Kunci saat kerjasama internasional itu adalah kita harus bisa melihat keunggulan diri, sama seperti saat mencari beasiswa tadi. Kita jangan menyerah.
Oh, Anda kampus hebat, kami tidak punya apa-apa. Jangan, kita harus sombong juga. Tapi kan ada yang disombongkan. Persis. Nah, kalau kamu kerjasama dengan kami punya ini, gitu ya. Jadi kamu bisa belajar ini. Nah, itu yang coba saya lakukan sehingga beberapa kampus tertarik. Sekarang aja sudah ada 3 kampus yang mengajak kerjasama prodi arsitektur di Warmadewa. Satunya di Melbourne, di South Australia, satunya di Austria, satu lagi yang UCSI. Kemarin sebetulnya prodi kami tidak ada kerjasama, tapi mereka terus ngontak mau kerjasama. Hari Senin ini Kaprodi S3-nya mau datang mengajak kita kerjasama juga. Nah, setelah kita mulai membuka diri, kita tidak berani membuka diri karena kita tidak percaya diri. Itu penyebabnya. Sehingga minder itu yang membuat kita merasa hebat, tapi kita minder. Nah, ini kan ini paradoks. Kalau hebat harusnya nggak benar dong. Ya, benar. Hebat kok minder. Gitu. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman, kita harus percaya diri. Kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan. Mungkin kita hanya belum menemukan apa keunggulan kita. Sambil jalan kita cari. Gitu. Jangan menunggu sampai ketemu dulu baru kita jalan. Kita sudah akan disalib. Gitu. Nah, dari situ di prodi mulai ada rasa percaya diri mulai timbul. Nah, rasa percaya diri. Dan yang percaya diri justru dosen-dosen muda. Ya, saya juga melihat prodi arsitektur ini selalu nomor 1 loh. Atau paling tidak juara lah. International Bambu itu gimana ceritanya? Bambu itu kita menemukan ada satu orang kawan yang menawarkan, ini ada lomba bambu di Cina, mau ikut nggak? Gitu. Semuanya sama, ragu-ragu dulu awalnya. Kebetulan ada satu dosen yang tertarik dengan bambu. Saya bilang, ayo ikut lomba ini aja, beberapa orang mahasiswa gitu ya. Nah, lalu mulai juara di situ. Lalu orang Cina ini melihat Bali ini bisa menjadi showcase bambu karena kita dilihat oleh dunia. Ini kan keunggulan yang tidak kita sadari. Maksudnya apa itu? Kalau ngomongin Bali, orang seluruh dunia akan percaya. Nah, ini jadi kan daya jual Balinya. Nah, persis. Nah, itu yang harusnya kita manfaatkan. Tapi bambu sudah banyak diteliti. Bambu kita kan beda. Bagaimana orang Bali memanfaatkan beda. Bagaimana mengerjakan bambu berbeda. Bagaimana kita memuliakan bambu berbeda. Nah, hal-hal yang berbeda ini yang kita tawarkan. Gitu ya. Nah, itu yang orang lain nggak lihat. Kita harus melihat itu. Berbedanya itu di mana? Berbedanya misalnya saat mengerjakan bambu. Saat ngomongin teknologi, sekarang Thailand mungkin jauh lebih maju. Teknologi bambunya? Teknologi bambu. Saat membicarakan soal desain, Vietnam sangat maju. Nah, yang kita punya apa? Bahwa bambu itu hampir semua masyarakat pernah pegang bambu. Di Bali ya? Di Bali. Jadi kita bikin sambungan sederhana yang tidak perlu tukang ahli sekali sudah bisa mengerjakan bambu. Di Bali sudah hampir semua masyarakat adat pasti pernah mencil bambu. Paling tidak sampai ke anak-anak ya. Sampai ke anak-anak. Buat kelakat. Itu yang kita angkat. Nah, ini jadi menarik di mata internasional. Kalau ngomongin teknologi kita mungkin tidak dicari, tapi kalau ngomongin bambu as a social material, mereka akan cari kita sebagai material yang secara sosial sudah ada di masyarakat. Dan bambu bagi orang Bali itu kan identik dengan kehidupan masyarakat. Gitu. Bambu itu kalau di dalam konsep globalnya disebut sebagai commons, milik bersama. Jadi siapapun boleh ambil secukupnya. Nah, itu tidak Bali perlu juga membayar. gitu ya? Di Bali begitu. Nah, tidak perlu membayar, boleh ambil, tapi ada aturan. Hari Minggu tidak boleh. Bambu. Ada aturan-aturan yang harus kita taati dulu. Nah, sekarang sudah mulai jadi jual beli, jadi komoditas. Dari commons menjadi komoditi sekarang. Nah, kalau dulu bambu bebas. Boleh diambil oleh siapa saja. Di Tegal-Tegal gitu dan diambil secukupnya. Saya masih ingat dulu kalau ada upacara kita pasti keliling. Pokoknya nyari bambu. Ya. Orang nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Kecuali hari Minggu. Nah, kecuali kalau kita. Karena yang punya hari Minggu libur. Pokoknya ya. Nah, apa yang menarik menurut Bang D tentang bambu? Bambu ini dalam 10 tahun terakhir boom lagi di Bali. Jadi ada arsitek-arsitek dan desainer-desainer yang kembali lagi mengerjakan bambu dan mereka bisa membuat bentuk bangunan yang sangat spektakuler dari bambu. Lalu bambu semua orang lagi lagi bambu yang awalnya sudah dilupakan, hanya dijadikan steger untuk ngecor. Dan itu pun sudah tergantikan dengan steger besi ya.
sehingga bambunya diabas, diabing-abing, di bambunya dipotong, lalu terjadi abrasi, mungkin terjadi banjir. Sekarang mungkin salah satunya itu juga penyebabnya. Bambu saat disentuh oleh desainer dia jadi barang mewah, mahal. Nah, orang lihat lagi, tren lagi bambu nih. Sayangnya saat dia menjadi tren, masyarakat menengah ke bawah tidak bisa menikmati. Karena makanan di restoran bambu harganya mahal. Menginap di hotel bambu harganya mahal. Maka teman-teman di Prodi Arsitektur saya bilang kita harus buat bambu yang bisa dipakai oleh masyarakat. Kita jangan bermain di bambu yang mahal. Kalau kita bermain di bambu yang mahal, maka masyarakat kita tidak bisa menikmati bambu. Nah, maka kita bermain di tetaring. Kita bermain di panggung-panggung yang sederhana. Dan itu juga tidak perlu tukang khusus untuk mengerjakan. Kalau yang bangunan besar itu kan harus tukang yang terlatih, harus arsitek yang terlatih yang membuat desainnya. Tukangnya spesial, alatnya khusus. Nah, yang kita kembangkan adalah bambu yang masyarakat lokal bisa mengerjakan sendiri. Dengan kita beri instruksi sederhana, sudah bisa dikerjakan. Dan mahasiswa arsitek diajarin itu ya? Ya, sekarang mereka laris sekarang. Laris ya. Denfest sekarang sudah order. Denpasar Festival. Jadi mereka yang juara-juara di mereka sekarang keliling. Di Cina itu ya. Ngamen. Ubud Writer Festival pakai arsitektur Warmadewa. Ubud Jazz Festival pakai Warmadewa. Panggung-panggung musik mulai pakai Warmadewa, dan yang akhir tahunnya itu Denfest pakai apanya itu? Panggungnya, tetaringan itu ya? Ya, panggungnya pakai tetaring. Apa namanya itu? Jaring? Joring. Join taring. Disingkat sama dengan weekend. Join taring. Joring, iya. Nah, itu juga inovasi yang saya bilang yang namanya inovasi tidak harus canggih, tidak harus berhubungan dengan komputer. Inovasi itu adalah saat kita bisa memecahkan masalah rumit dengan cara sederhana. Itu juga inovasi. Dan dengan apa yang ada di sekitar kita. Kan nggak usah susah-susah. Nggak usah ya. Itu juga inovasi. Benar. Kita berinovasi dengan apa yang ada. Kan itu ya. Betul, ya. Jadi orang ketika diajak berinovasi, pikirannya udah komputer. Woi, udah mintanya macam-macam. Oh, saya mau inovasi nih, tapi mintanya berarti yang berinovasi itu permintaannya. Bukan karyanya. Nah, sehingga itu yang saya mau ayo setiap orang bisa berinovasi loh gitu dengan pikiran sederhana yang ada di kepala. Hal-hal yang tadinya rumit jadi terlihat sederhana gitu ya. Itu juga bagian dari inovasi. Ya. Ini sih sebenarnya mau kita perpanjang diskusinya. Nah, apa harapan Bang Dene selaku pendidik, kemudian ada sekarang di dunia kampus, berinteraksi dengan mahasiswa yang notabene mereka anak-anak muda, yang tentunya mereka juga punya mimpi, gitu ya. Apa? Nah, saya percaya bahwa masa depan itu berlanjut. Jadi periode terus berlanjut. Tidak saya hebat, lalu yang lain enggak. Kehebatan ini harus terus berlanjut. Kalau misalnya masa lalu pahlawan kita hebat, sekarang tugas kita adalah melanjutkan. Kita ada di dalam satu aliran yang aliran massa yang terus bergerak ke arah depan. Jadi kita harus menyiapkan supaya dosen muda dan mahasiswa ini mampu nanti melanjutkan membawa ke level yang lebih baik lagi. Ada banyak keluhan di kampus, input kita jelek. Saya nggak pernah berpikir input kita jelek. Saya adalah orang yang percaya setiap orang punya potensi. Kelebihan. Potensi. Cuma kita belum menemukan apa potensi mereka. Kemarin aja 2 tim Prodi Arsitektur ikut lomba desain nasional, dapat juara satunya arsitektur, juara 2-nya arsitektur Warmadewa. 1-2 kita dapat di tingkat nasional. Jadi saya bilang ke teman-teman, jadi stop membahas bahwa input kita jelek. Jadi stigma itu juga harus dihilangkan kan? Ya. Ini mental block itu kan mental block. Ada mental block itu. Akhirnya menjadi minder tadi itu. Iya, saya bilang justru posisi kita sangat bagus. Kita mendidik orang-orang yang ditolak oleh kampus-kampus keren. Kampus-kampus UGM, ITB, UI, mereka menolak. Justru kita mampu mendidik orang-orang yang mereka tolak. Bisa menjadi lebih hebat. Bisa menjadi. Dan buktinya 1-2 bisa diambil. Ya, kita rasa percaya diri itu kan mulai bangkit. Dan malah kebanggaan kita kan menjadikan orang bodoh itu jadi pintar. Ya Kak? Jadi keberhasilan seorang pendidik kan itu. Kalau orangnya sudah pintar, lalu jadikan pintar, ya
Apa? Gak ada itu. Iya kan? Ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita tidak hanya arsitek-arsitek hebat, tapi arsitek yang bisa berperan di masyarakat, arsitek yang membuat rumah-rumah kecil juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita bisa masuk ke situ. Tidak harus arsitek yang keren harus membuat gedung tinggi. Kita mungkin bisa berlomba, tapi di bawah ada banyak loh kebutuhan yang justru kita yang harus mengambil peran untuk melakukan pendidikan untuk anak-anak yang seperti itu, dan mereka bisa jadi sangat keren di masyarakat. Nah, buat saya itu tantangan, gitu ya, tantangan bagaimana kita bisa memberi peran yang signifikan dengan apa yang tadi Pak Agung bilang, dengan apa yang kita punya. Peran kita tetap signifikan. Bukan berarti peran kita jadi secondary atau bahkan level 3. Peran kita tetap primer. Iya, jadi inovasi itu sebenarnya salah satunya ada di situ. Ada di situ. Iya, jadi semakin kita berinovasi, semakin peran itu semakin kan gitu. Iya. Peran itu kan harus dibarengi dengan inovasi. Inovasi. Peran tanpa inovasi ya stagnan. Betul, Iya kan? betul, ya. Kita hanya merayakan perulangan orang sudah lakukan. kan merayakan tentang masa lalu. Tapi perayaan itu mestinya dibarengi dengan capaian. Capaian itu ya tentu inovasi. Ya. Oke, Mang D, terima kasih. Wah, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Iya, pasti. Sahabat Weekend, ada banyak hal yang bisa kita petik dari dialog singkat dan santai ini. Tentu silahkan pemirsa yang membangun persepsi, dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, bye-bye.